Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra SKM MSI di channel Lumanila Riset. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dan pengetahuan kepada kawan-kawan adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia tentang bagaimana membuat skripsi yang benar. Apa prinsip membuat skripsi yang benar? Namun sebelum saya lanjutkan, mohon dukungan dari kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia, adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Apabila perlu Anda share kepada kawan-kawan sekalian, sehingga channel saya ini dapat terus berkembang, dapat terus berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dalam membuat skripsi yang benar, pada dasarnya yang perlu kita perhatikan adalah di latar belakang adalah permasalahan. Apa masalah yang terjadi? Mengapa Anda mengangkat sebuah tema atau mengangkat judul ini? Itu Anda harus memperhatikan. Jadi membuat skripsi yang benar itu pada latar belakang harus ada masalah atau kesenjangan, gap. Gap adalah kesenjangan. Kesenjangan ini, masalah ini bisa berupa data peningkatan, data penurunan, misalnya terjadi penurunan kunjungan, itu masalah. Itu termasuk suatu masalah. Atau tidak tercapainya sebuah target, itu juga suatu masalah. Jadi latar belakang harus memuat suatu permasalahan. Kemudian yang Anda perlu perhatikan di bab 2 kajian teori, itu ada namanya teori atau grand teori. Nah, dalam sebuah apakah penelitian Anda nanti satu variabel atau dua variabel. Kalau dalam kualitatif biasanya penelitiannya satu variabel, tapi kuantitatif biasanya menggunakan dua variabel atau tiga variabel. Namun pada prinsipnya sebuah variabel itu harus memperhatikan dimensi atau indikator. Jadi sebuah variabel variabel itu teori apa yang kita teliti, pasti dia mempunyai indikator, mempunyai dimensi atau aspek penelitian. Karena dasar sebuah penelitian itu dasarnya bersumber dari teori. Artinya di bab 2 harus ada teori. Teori ini bukan pengertian, tetapi dimensi atau aspek atau indikator yang mendasari sebuah penelitian kita. Karena mengapa sebuah skripsi itu ingin membandingkan konsep teori dengan fakta di lapangan. Jadi secara teori bagaimana dan secara lapangannya bagaimana, itulah sebuah penelitian yang benar. Nah, kemudian Anda harus memperhatikan ke bab 3 itu jenisnya. Jenis penelitian Anda kemana arahnya, mau kuantitatif atau kualitatif. Kemudian Anda ke operational variable atau aspek-aspek penelitian. Nah, dimensi atau operational variable, dimensi atau aspek ini itu bersumber dari teori yang ada di bab 2 tadi. Teori siapa yang kita gunakan, aspek yang ada di bab 2 tadi, aspeknya apa, dimensinya apa, indikatornya apa. Kita operasionalkan di bab 3 pada definisi operasional atau aspek-aspek penelitian. Karena dari definisi operasional, aspek-aspek penelitian ini akan menjadi sebuah kuesioner atau angket pertanyaan, akan menjadi panduan wawancara kita apabila kita menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian baru kita menentukan sampel penelitian. Sampel penelitiannya siapa, populasinya siapa, sampelnya berapa. Jadi itu Anda harus fokuskan populasi dan sampel. Dan kemudian kalau dia di kuantitatif dia harus menggunakan uji validitas reliabilitas. Kalau dia di kualitatif dia menggunakan uji keabsahan data, baru kita masuk ke analisis data. Nah, analisis data ini antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif berbeda. Kalau kuantitatif biasanya menggunakan uji, bisa uji Chi-square, bisa rank Superman, regresi, SEM, dan banyak lagi lainnya. Tapi dalam penelitian kualitatif dia model analisis datanya dia biasa menggunakan tahap reduksi data, triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Itu biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif.
Jadi pada prinsipnya dalam membuat skripsi yang benar, yang Anda perlu perhatikan sebagai penopang, sebagai pondasi sebuah skripsi itu adalah permasalahan di latar belakang, gap kesenjangannya. Kemudian Anda apa tujuan penelitian Anda, konsep teori, grand teori yang Anda gunakan. Apabila 3 variabel, pasti ada 3 grand teori. Apabila 1 variabel, 1 grand teori. Kemudian Anda fokus ke jenis penelitian, apa kualitatif, apa kuantitatif, populasi dan sampel, uji keabsahan data atau uji validitas, kemudian analisis data. Itu harus konsisten. Jadi konsisten antara masalah, tujuan rumusan masalah, tujuan penelitian, teori yang kita gunakan, jenis penelitian, populasi sampel, analisis data, uji keabsahan data, itu juga harus konsisten. Nanti kesimpulan kita, hasil penelitian, pembahasan harus mengacu kepada tujuan penelitian kita. Jika tujuan penelitian kita 2, maka hasil penelitian kita harus 2, pembahasan kita harus 2, dan kesimpulan kita harus 2. Itu suatu penelitian yang konsisten. Nah, sedangkan pada kesimpulan yang Anda perlu perhatikan menjawab temuan. Jadi kesimpulan itu kesimpulan ada 2, saran maksud saya. Saran itu kalau bisa apa yang kita temukan, apa yang ditemukan yang kurang, apa yang tidak baik dari penelitian kita. Tentu saran kita untuk ke permasalahan yang kita temukan agar menjadi lebih baik. Mungkin demikian sekedar informasi yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar saja, nanti saya akan jawab di komentar untuk berkaitan dengan penulisan skripsi dan tesis. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat kepada kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia. Sekali lagi mohon dukungannya untuk dapat membantu like dan subscribe channel saya ini agar dapat terus berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.